Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Memasuki hari yang kedua dalam rangkaian doa 10 malam Gereja Kristus Tanjung Karang. Malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat yang ke-9. Saya akan membacakan buat kita semua. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita melihat dari satu jemaah di dalam kitab Wahyu, yaitu jemaat Smyrna. Kalau kita melihat di sana, jemaat di Smyrna adalah jemaat yang kaya secara finansial. Tidak hanya itu saja, mereka pun mengalami banyak kesusahan dalam mempertahankan iman mereka. Tekanan dan penguasa Roma pada saat itu sungguh sangat menyulitkan dan membuat mereka terintimidasi dalam beribadah kepada Tuhan. Penganiayaan demi penganiayaan terjadi, dan itu yang membuat jemaat di Smyrna akhirnya tergoncang iman mereka, dan mungkin membuat mereka akhirnya tidak sepenuhnya datang kepada Tuhan. Mungkin setiap saat mereka harus menghadapi cercaan, menghadapi fitnahan, bahkan tertekan pula oleh berbagai macam siksaan yang ada. Seandainya jemaat di Smyrna hanya bergantung pada berkat duniawi, buat apa mereka rela mengalami itu semua? Tetapi tidaklah demikian. Waktu saya melihat dan mempelajari lebih dalam lagi tentang jemaat di Smyrna, saya melihat bahwa iman mereka itu sangat membuktikan bahwa mereka memiliki kualitas iman yang tidak bisa digoncangkan dengan apapun juga. Bahkan di bacaan tadi dalam Wahyu 2 ayat yang ke-9, Tuhan tahu kesusahan apa yang dialami oleh jemaat di Smyrna. Pujian dari Tuhan ini bukanlah sesuatu yang indah, meski mereka miskin secara materi, tetapi dia kaya dalam iman mereka. Mungkin sulit bagi jemaat di Smyrna untuk makan, untuk menikmati kehidupan. Bahkan mereka harus berjuang. Tetapi Tuhan tidak tutup mata. Tuhan tetap memperhatikan kehidupan mereka. Dari hal ini kita bisa belajar bahwa jemaat di Smyrna mungkin harus mengalami siksaan, harus mengalami penderitaan, harus mengalami tekanan kehidupan mereka, bahkan diintimidasi, dicerca, difitnah, bahkan hal apapun juga. Yang terjadi adalah mereka tetap memiliki kualitas iman yang bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Menjadi seseorang yang atau jemaat yang dikucilkan pada saat itu mungkin berat bagi kehidupan mereka. Tantangan itu yang akhirnya membuat mereka mengenadahkan kepala mereka kepada Tuhan, dan mereka melihat bahwa campur tangan Tuhan adalah sesuatu hal yang mereka rindukan dalam kehidupan mereka. Di malam hari ini saya ingin mengatakan bahwa kita boleh saja dibenci oleh dunia, mendapat perlakuan yang tidak adil dan sebagainya. Tetapi itu tidak boleh membuat kita berpaling dari Tuhan. Yesus sudah mengingatkan kita dengan sebuah firman yang mengatakan, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah ia telah membenci aku terlebih dahulu daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu." Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat kepada pribadi kita. Apa yang menjadi tantangan kita di hari-hari ini? Apa yang menjadi pergumulan kita? Apa yang menjadi hal-hal yang harusnya masuk dalam setiap pokok-pokok doa kita? Kita harus bertanya kepada Tuhan bahwa di waktu ini adalah waktu yang terbaik untuk kita datang di hadapan Tuhan. Oleh karenanya, di dalam hal ini kita meneladani jemaat di Smyrna yang tidak menyerah, tidak mudah putus asa, meski kehidupan mereka harus dijalani dengan sungguh amat berat. Tetapi Tuhan mengatakan, jangan takut terhadap apa yang engkau harus derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Tetapi hendaklah engkau setia sampai mati, firman Tuhan katakan. Dan di hari ini, malam ini, mari kita merefleksikan hidup kita, diri kita.
Apa yang harus Tuhan saya lakukan di hari-hari ini? Tantangan boleh ada. Kalau beberapa waktu ini hampir 3 bulan kita beribadah secara online, tidak datang ke gereja, itu tidak membatasi kita untuk kita lebih mengenal Tuhan. Siapa Dia yang menjadi pemilik kehidupan kita. Ada mahkota kehidupan yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang setia memelihara iman mereka dalam semua tantangan dan pergumulan yang ada. Kita percaya bahwa pada saat kita terus berharap kepada Tuhan, tangan Tuhan yang kuat dan perkasa itu akan terus menolong, menopang kehidupan kita hari lepas hari tanpa batas waktu yang ditentukan. Mari kita datang di malam hari ini. Melalui rangkaian doa 10 malam ini, kita semakin memiliki hubungan yang intim di hadapan Tuhan. Pembatasan apapun juga tidak akan menjadi penghalang buat kita, tetapi itu membuat kita semakin hari semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Apa gunanya memperoleh seluruh dunia, firman Tuhan katakan, tetapi kita binasa dan kehilangan nyawa kita. Lebih baik mempertahankan sebuah iman yang kuat di hadapan Tuhan daripada kita harus meninggalkan iman itu dan berpaling kepada yang lain. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk dalam sebuah refleksi untuk kita boleh dipakai Tuhan. Kita terus mempertahankan iman kita untuk kita datang di hadapannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, malam hari ini kami sungguh bersyukur untuk kasih Tuhan. Kami diingatkan kembali tentang jemaat di Smyrna. Banyak tantangan yang mereka hadapi, pergumulan hidup, cercaan, fitnahan yang mereka alami. Tetapi itu tidak membuat mereka undur daripada Tuhan. Oleh karenanya kami mau mengambil bagian itu. Sebagai orang-orang percaya, kami tidak mau dibatasi oleh apapun juga. Tetapi dengan pembatasan yang ada, itu membuat iman kami semakin hari semakin kuat. Semakin tahu bahwa Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di rumah, biar Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan hal-hal yang luar biasa di luar dari setiap apa yang mereka pikirkan. Pergumulan hidup mereka hari lepas hari, Tuhan akan jawab sesuai dengan waktu Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini, dan kami yakin dan percaya berkat Tuhan terus terjadi bahkan dicurahkan atas hidup kami. Hamba berdoa dan bersyukur demi Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.